Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmatnya yang banyak sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk kita duduk bersama mengkaji beberapa permasalahan-permasalahan yang penting di dalam agama. Disebabkan karena ini adalah Jumat pekan kelima, jadi kita tematik insyaallah di pertemuan malam hari ini. Di sini kita akan ringkaskan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dalam salah satu kajian beliau yang berjudul Hiwar Ma'a Mujizi Al-Ihtifal Bil Maulid An-Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkaitan dengan bantahan kepada orang-orang yang melegalkan peringatan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid Nabi. Ya, insya Allah di sini akan kita ringkaskan beberapa poin-poin meskipun tidak secara keseluruhan. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang Muslim wajib mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak mencintai Nabi, bukan tidak sempurna, bahkan tidak beriman seorang yang sama sekali tidak mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sempurna keimanan seseorang yang dia tidak menjadikan Nabi sebagai orang yang dia cintai melebihi semua manusia yang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku sebagai orang yang paling dia cintai melebihi dirinya sendiri, melebihi orang tuanya, melebihi anak-anaknya, bahkan melebihi semua manusia yang ada. Ya, maka mencintai Nabi SAW itu termasuk bagian daripada agama. Karena Nabi SAW memiliki jasa yang besar. Yang kedua, orang tua kita tidak memiliki jasa tersebut, yaitu Nabi berjasa kepada kita menunjukkan jalan menuju surga. Nabi berjasa kepada kita menunjukkan, mengenalkan kepada kita tauhid, peribadahan kepada Allah yang murni. Nabi berjasa kepada kita menunjukkan sunnah, ajaran beliau, ajaran Islam yang murni. Ya, maka wajar kalau kita lebih mencintai Nabi SAW daripada kedua orang tua kita, daripada semua manusia yang ada. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanda cinta kepada Nabi SAW adalah ittiba, dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Itu bukti cinta kepada Nabi.
Bahkan Allah Azza wa Jalla menguji orang-orang yang mengaku cinta kepadanya. Apakah dia cinta kepada Allah dibuktikan dengan ittiba ataukah tidak? Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan maka bukti cinta kepada Allah adalah dengan ittiba, mengikuti Nabi SAW. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Syekh, al-aslu fi kulli ibadah wa kulli dinin al-man'u wal hadar. Kaidah penting bahwasanya secara asal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlarang. Ya, secara asal beribadah kepada Allah itu terlarang. Sampai ada dalil yang mensyariatkan, memerintahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut baru kita kerjakan. Ya, para ulama berdalil dengan surah Asy-Syura ayat yang ke-21. Allah taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka syariat-syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti nggak boleh mensyariatkan sesuatu ibadah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada syariat yang Allah turunkan kepada manusia. Ya. Kemudian juga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usulul Tsalatsa, di antara konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, setiap muslim mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensinya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pertama tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apapun yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, dan ini yang kita bahas, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Ya, maka ketika kita beribadah kepada Allah, pastikan bahwasanya ibadah tersebut memang ada syariatnya, memang ada dasar perintahnya. Kalau tidak ada, maka kembalikan kepada hukum asalnya. Apa hukum asalnya beribadah tadi? Haram, nggak boleh beribadah. Kebalikannya, adapun dalam masalah duniawi, maka secara asal hukumnya mubah, hukumnya jaiz, boleh, kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari sini sikap seorang muslim, ketika dia mendapati ada ibadah yang dikerjakan, maka yang dituntut adalah apa dalil perintahnya. Sebaliknya, ketika dia mendapati perkara-perkara duniawi, maka yang dicari adalah dalil larangannya. Nah, ini tidak seperti ahli bid'ah, kebalik. Ketika kita mengatakan bahwasanya perbuatan ini bid'ah, dilarang, maka mereka minta dalil larangannya. Apa dalilnya kalau maulid Nabi SAW itu dilarang? Ya, maka nggak akan ada. Sama seperti ketika kita melaksanakan sholat isya, ya, sholat isya 10 rakaat misalnya, ya, ada dalil larangannya. Nah, la tusallu sholatal isya asyra rakaat, jangan kalian melaksanakan sholat isya 10 rakaat. Ada larangan kayak gitu, hadits kayak gitu? Nggak ada. Ya, maka yang dicari perintahnya. Ada nggak Nabi atau Allah memerintahkan sholat isya 10 rakaat? Tidak ada. Maka berarti kau melaksanakan demikian itu bid'ah di dalam agama. Kalau masalah duniawi, yang dicari apanya? Larangannya. Jangan dicari perintahnya, nggak bakal nemu. Ya, antum makan gulai misalnya, ya, masya Allah, gulai Maryam.
Jangan dicari dalil perintahnya. Apakah ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kita makan gulai? Ada nggak? Nah, bakal ada. Tapi cari larangannya. Ya, apakah ada dalam gulai itu hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh iya ada Ustadz, ya, gulainya ternyata pakai daging babi misalnya. Ah ya, baru dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga Allah mengatakan diharamkan atas kalian bangkai, ya, kemudian darah dan juga babi. Nah, ada dalil larangannya. Ya, ini dalam masalah dunia yang dicari adalah dalil larangannya. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan berikutnya, al-bid'ah innama takunu fid din. Bid'ah yang sedang kita bahas itu adalah bid'ah yang terjadi di dalam permasalahan agama. Bukan bid'ah yang terjadi dalam permasalahan-permasalahan di luar agama. Baik, sebelumnya apa definisi bid'ah? Bid'ah secara bahasa artinya adalah al-ikhtira', sesuatu yang baru, min ghairi mithalin sabiq, yang belum pernah ada seperti itu sebelumnya. Ini secara apa? Bahasa. Simpan ya nanti ini pengertian secara bahasa ini, karena nanti ketika kita membahas tentang ucapan siapa? Umar Ibnul Khattab, kita akan kembali ke definisi ini. Bahwasanya bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada yang semisal dengannya sebelumnya. Karenanya di antara al-asmaul husna, nama Allah Subhanahu wa taala, ada yang diambil dari kata-kata bid'ah. Nama apa itu? Al-Badi'. Ya, ada nama Allah Al-Badi'. Itu diambil akar kata yang sama dari bid'ah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Badi'us samawati wal ard. Allah yang membuat bid'ah langit dan bumi. Ini terjemahan dari saya ya. Kalau di Quran mungkin nggak gitu mushafnya. Ini terjemahan dari saya untuk supaya memahamkan kepada antum. Allah yang membuat bid'ah langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apakah ada yang menciptakan langit dan bumi sebelumnya? Tidak ada. Berarti yang pertama kali siapa? Allah. Nah, itu bid'ah. Secara apa? Secara bahasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Ahqaf. Allah mengatakan, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Muhammad kepada kaummu bahwasanya aku bukanlah rasul yang bid'ah. Ya, Nabi Muhammad SAW bukan rasul yang bid'ah. Nah, ini bid'ah maksudnya apa di sini? Yang pertama, karena apakah baru Nabi SAW yang diutus sama Allah di atas muka bumi ini? Sebelumnya nggak ada Nabi? Ada sebelumnya Nabi. Maka Nabi bukan Rasul yang bid'ah. Ya, maka ini bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka banyak definisi dari para ulama. Yang paling fenomenal, yang paling bagusnya adalah apa yang didefinisikan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan bid'ah itu adalah tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Bid'ah artinya adalah metode dalam beragama, jalan dalam beragama mukhtara'ah, yang diada-adakan, yang dikarang-karang, yang baru, yang belum pernah ada seperti itu sebelumnya. Kemudian tudahi syariah, yang mirip dengan syariat Islam. Ya, bid'ah itu mirip dengan syariat Islam. Tujuannya yuqsadu bis-suluki 'alaiha, tujuannya adalah untuk berlebih-lebihan, ya, untuk mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita.
Maka bid'ah yang dibahas oleh Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini bid'ah dalam masalah apa? Agama. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru, man ahdatsa fi amrina, dalam perkara kami. Ditafsirkan fi amrina, disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, fi amrina ay fi dinina, dalam agama kami. Nah, itu bisa dicek dalam Fathul Bari. Fi amrina maksudnya fi dinina, dalam agama, bukan dalam urusan-urusan duniawi. Ya, ma laisa minhu, padahal itu bukan termasuk bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Ya, maka nanti jangan gagal paham ketika kita membahas tentang bid'ah, larinya kemana-mana. Ya, oh berarti kita nggak boleh pakai handphone, ya nggak boleh kita berarti pakai apa misalnya, ayo mikrofon, ya nggak boleh kita pakai ya tablet seperti ini, mushaf sekarang itu nggak boleh pakai yang versi digital misalnya. Ya, nanti akan ada pembahasan tentang sarana-sarana yang dianggap bid'ah. Baik, maka bid'ah yang kita bahas sekali lagi itu dalam masalah agama. Nah, kemudian dari masalah tersebut, bid'ah itu bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tapi bid'ah itu juga berkaitan dengan sarana, atau yang dikenal oleh orang-orang dengan istilah maslahah mursalah. Ya, masoleh mursalah, sarana-sarana dalam beragama. Seperti misalnya mikrofon, ya kan, untuk adzan, untuk kajian, ya, atau kemudian apalagi, ya kendaraan naik haji pakai pesawat misalnya, ya, dan seterusnya. Maka muncul sebagian ahli bid'ah mengatakan, bertanya, apakah semua yang tidak dilakukan Nabi SAW itu pasti bid'ah? Kalau secara bahasa, iya. Secara bahasa, iya. Tapi kalau secara syar'i, apakah setiap yang tidak dilakukan Nabi SAW maka itu bid'ah? Maka jawabannya belum tentu. Ada yang bid'ah dan ada yang tidak bid'ah. Kalau ditanya apa kaidahnya, Ustaz? Ya, kocek enake karepe dhewe, iki bid'ah, iki gak. Ya, itu timbangannya apa itu? Barometernya itu. Apa kalau sesuai dengan hawa nafsu Anda, maka itu enggak bid'ah? Tapi kalau enggak sesuai dengan hawa nafsu Anda, maka seenaknya sendiri Anda mengatakan itu bid'ah. Ya. Baik. Maka kata para ulama, al bid'ah takunu fil wasail kama hiya takunu fil ghayah. Bid'ah itu juga dihukumi dalam masalah sarana. Ya, jadi sarana itu juga bisa dihukumi bid'ah. Ini menyanggah ungkapan sebagian orang yang mengatakan bid'ah itu cuman tujuannya. Tapi kalau sarananya itu nggak dibahas bid'ah atau tidak. Ini keliru. Sarana itu juga dihukumi bid'ah, bisa dihukumi bid'ah. Di antara dalilnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mendapati ada sekelompok orang di masjid halaqah-halaqah yang sedang melaksanakan apa? Zikir berjamaah dengan menggunakan kerikil-kerikil, dipimpin oleh seorang komandan. Ya, komandan zikir. Ya, ketika komandannya mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, maka anak buahnya berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai kerikil-kerikil itu. Selesai 100, komandannya mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Maka mereka pun ngitung pakai kerikil-kerikil itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Taib, zikir itu ibadahnya. Sedangkan pakai kerikil-kerikil tadi itu apanya? Sarana. Perhatikan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud datang kepada mereka.
Seraya mengatakan, waihakum ya ummat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun, para sahabat-sahabat Nabi masih ada di sekeliling kalian, masih hidup di sekeliling kalian. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar, perabotan-perabotan Nabi juga masih belum rusak. Ya, wa thiyabuhu lam yabla, pakaian-pakaian Nabi juga masih belum usang. Artinya kait wingi, sik tas wingi, baru kemarin Nabi SAW meninggal. Kok alangkah cepatnya kalian menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, a'innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad SAW au muftatihu babi dhalalah. Apakah kalian dengan perbuatan kalian ini memang sengaja kalian merasa bahwa kalian lebih baik dari apa yang diajarkan Nabi SAW, atau pilihan kedua, memang kalian sengaja membuka pintu-pintu apa? Kesesatan. Dihukumi sama Abdullah bin Mas'ud, kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tujuan kami baik, niat kami baik. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam mim muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Apanya yang salah? Sarananya, caranya yang salah. Maka Abdullah bin Mas'ud menghukumi sarananya itu bid'ah. Yang diingkari sama Abdullah bin Mas'ud adalah cara, sarananya, bukan ibadahnya. Karena ibadahnya adalah tasbih, bertakbir, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu disyariatkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dalam surah Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu disyariatkan. Tapi sarananya, tujuannya itu ternyata bid'ah, dihukumi bid'ah oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, maka ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa sarana itu juga dihukumi bid'ah, bisa dihukumi bid'ah. Baik, kembali kepada permasalahan inti tadi. Terus apa barometernya? Sarana ini dihukumi bid'ah, sedangkan kalau antum pakai mikrofon nggak dihukumi bid'ah. Ya, tadi yang zikir pakai kerikil-kerikil dihukumi bid'ah, sedangkan antum yang dakwah pakai mikrofon nggak bid'ah. Haji naik pesawat nggak bid'ah. Apa barometernya? Ada yang tahu? Kurang ini. Karena Nabi belum bisa membuat. Yang pertama ya, adamul ikhtira. Ya, atau ada penghalangnya. Yang kedua, motivasinya. Ini rumus yang dikenal oleh para ulama dengan sunnah tarkiyah. Antum kalau paham rumus ini, kata para ulama, itu bisa meruntuhkan semua bid'ah-bid'ah yang ada. Bisa memutus mata rantai semua bid'ah-bid'ah yang ada dengan dua rumus ini. Yang pertama adalah al-muqtadi li ihdathihi. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Kaidah ini bukan anak sendiri yang ngarang, bukan. Yang pertama adalah tujuan, motivasinya. Ya, tujuannya atau motivasinya. Sedangkan yang kedua adalah penghalangnya. Ya, yang kedua adalah penghalangnya. Ini simpan dulu. Motivasi dan penghalang. Baik. Kasusnya Abdullah bin Mas'ud tadi. Apa motivasi mereka yang zikir tadi? Apa motivasi mereka untuk berzikir dengan cara seperti itu? Ya, motivasi mereka adalah supaya semarak. Ya mungkin ya, wallahu alam ya. Tapi kalau dilihat supaya zikirnya itu semakin marem, ya kan? Semakin mantap, semakin semarak karena ya syiar. Semakin wah gitu ya, gitulah ya, kelihatannya kayak gitu tujuannya, wallahu a'lam, motivasinya kayak gitu. Taib. Apa Nabi nggak pengen seperti itu juga? Apa Nabi nggak pengen syariat Islam ini tersyiarkan juga? Berarti Nabi punya keinginan yang sama nggak dengan mereka yang zikir tadi?
Punya. Nabi punya keinginan yang sama. Motivasinya ada. Kemudian yang kedua, adakah penghalang yang menghalangi Nabi SAW untuk berzikir secara cara seperti itu? Apa kono watu? Hah? Di zaman Nabi nggak ada batu. Ada, banyak malahan watu tok wis. Ya, di sana itu batu tok, gunungnya watu tok. Tapi berarti tidak ada yang menghalangi Nabi SAW. Motivasinya ada dan tidak ada yang menghalangi. Tapi ternyata ditinggalkan oleh Nabi, gak dilakoni oleh Nabi. Maka kalau dikerjakan sama orang setelah Nabi SAW, jatuhnya apa? Bid'ah. Masih bingung? Baik. Contoh yang lain. Seorang berdakwah dengan musik misalnya. Dakwah itu sarana, musiknya itu tadi sarana. Sedangkan tujuannya adalah lihidayatin nas, untuk supaya orang-orang dapat hidayah, dapat petunjuk. Ya, orang-orang yang main musik-musik religi katanya berdakwah lewat musik. Apa? Nada dan dakwah. Masalah. Nada dan dakwah gitu. Ya, tujuannya untuk berdakwah. Iya, karena menurut mereka Islam itu bukan cuman disiarkan kepada orang-orang yang ada di dalam masjid toh. Ya, tapi Islam itu juga harus disampaikan kepada orang-orang yang di luar sana, yang nggak ke masjid. Nah, berhubung mereka itu sukanya dengerin musik, ya mereka kalau dengerin ceramah itu bosen, belenger, gak melbu. Paham ya? Orang-orang awam ini kalau dengerin ceramah seperti ini gak bosen, gak masuk ke hati mereka. Ya, tapi kalau lewat musik mereka lebih menghayati. Ya, apalagi kalau musiknya itu sedih gitu, itu bisa sampai ke alam bawah sadarnya. Ya, sehingga dia akan taubat dari perbuatan dosanya, dia akan sadar dari kekeliruannya. Masya Allah. Ya. Baik. Berarti tujuannya sarana lewat dakwah lewat sarana musik ini adalah untuk memberi hidayah kepada manusia. Baik. Nabi apakah nggak pengen manusia mendapatkan hidayah? Pengen. Bahkan lebih pengen. Bukan cuma pengen. Nabi lebih pengen manusia mendapatkan hidayah. Ya, lebih daripada para penyanyi-penyanyi religi itu. Mereka tujuannya bukan untuk supaya manusia dapat hidayah, bukan. Ya dapat fulus. Cuman buat cari cuan. Tapi ya wis lah, katakanlah mereka pengen supaya dengan musik-musik yang mereka bikin itu manusia dapat hidayah dari Allah, berhenti dari maksiatnya. Tapi maka Nabi lebih pengen dari kalian. Maka ada motivasinya dari Nabi. Kemudian yang kedua, apa yang menghalangi Nabi SAW untuk berdakwah pakai musik? Nggak ada. Nggak ada yang menghalangi Nabi. Ya, musik di zaman tersebut sudah ada. Ya, jangan dibilang musiknya nggak ada. Ada musik di zaman tersebut. Taib, Nabi punya keinginan, tidak ada yang menghalangi, tapi kok gak dilakoni sama Nabi? Kenapa nggak dikerjakan sama Nabi? Tidak lain tidak bukan Nabi meninggalkan hal tersebut karena memang itu perkara yang apa? Bid'ah, perkara yang haram. Maka kalau dikerjakan sama orang setelahnya, berarti hukumnya bid'ah, nggak boleh. Ya, ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah tadi, yaitu sunnah yang sifatnya itu meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi punya keinginannya dan tidak ada yang menghalangi Nabi, tapi ditinggalkan sama Nabi, digeletakno sama Nabi SAW. Maka berarti mengikuti sunnah, kita akan ittiba. Nah, kan kita ini bolak-balik dikasih pelajaran ittiba sunnah, ittiba sunnah. Namanya ittiba sunnah bukan hanya mengerjakan apa-apa yang dikerjakan Nabi SAW. Iya, itu ittiba sunnah. Nabi berjenggot, kita berjenggot. Ya, Nabi SAW melakukan ibadah ini, kita lakukan ibadah ini. Nabi SAW mengerjakan ini, kita kerjakan juga. Ini sunnah yang sifatnya mengerjakan. Ya, ini sunnah sifatnya fi'liyah,
mengerjakan sesuatu. Tapi ada sunnah yang sifatnya apa? Meninggalkan. Ojo dilakoni, itu sudah dikatakan ittiba sunnah. Apa yang tidak dilakoni? Jangan melakukan sesuatu yang ditinggalkan Nabi, padahal Nabi punya keinginan melakukannya dan tidak ada yang menghalanginya. Ojo dilakoni. Kalau kau melakukannya berarti jatuhnya bid'ah. Nah, kembali tadi, mikrofon, pesawat, apalagi mobil, HP. Katakan itu kan dalam masalah agama juga, Ustaz. Ya, bukan masalah duniawi. Ya, antum pakai mikrofonnya itu masalahnya buat adzan. Ya, adzan perkara agama atau dunia? Perkara agama. Kemudian naik pesawat buat haji, itu perkara agama, bukan perkara duniawi. Ya, itu kan katanya tadi bid'ah itu cuman perkara agama. Nah, ini mikrofon ya, perkara agama, bukan perkara dunia. Baik, maka dibantah dengan dua kaidah tadi. Nabi SAW atau kita pakai mikrofon ini, tujuannya, motivasi kita pakai mikrofon ini untuk supaya apa? Suaranya keras, supaya jamaah itu terdengar, ya kan? Supaya jamaahnya terdengar. Tapi apakah Nabi nggak pengen suaranya keras? Pengen. Ya, dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, ketika mensifati tentang khutbahnya Nabi SAW, karena Nabi SAW idza khataba ihmarrat ainah. Nabi SAW ketika berkhutbah matanya memerah. Wa ala sautuhu, dan meninggi suaranya. Washtadda ghadabuh, dan semakin naik amarahnya. Ka'annahu mundhiru jaish, seakan-akan Nabi SAW itu seorang panglima perang yang sedang memperingatkan prajurit-prajuritnya dengan suara yang apa? Lantang. Berarti Nabi juga punya motivasi untuk pakai mikrofon. Sama, saya punya motivasi pakai mikrofon, dan motivasi saya ini juga dimiliki oleh Nabi SAW. Baik. Penghalang yang kedua, apa yang menghalangi Nabi SAW pakai mikrofon? Gak ada. Mau gimana gitu terus? Maka jawaban kita, kenapa mikrofon gak bid'ah? Maka jawabannya, Nabi SAW punya motivasi, namun tidak ada mikrofon di zaman Nabi. Berarti kalau kita kerjakan di zaman sekarang, bid'ah gak? Tidak bid'ah. Pengumpulan mushaf. Ya, Al-Quran dikumpulkan menjadi mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW ketika masih hidup, apakah Al-Quran sudah bentuk mushaf? Belum. Baru ada di zaman Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Taib, apakah Abu Bakar bid'ah? Utsman itu membukukan mushaf yang sudah banyak perselisihan. Itu bedanya. Kalau Abu Bakar dari hafalan menjadi mushaf. Kalau Utsman yaitu mengumpulkan mushaf-mushaf yang berbeda-beda, sama Utsman bin Affan dikumpulkan menjadi satu, hanya satu mushaf resmi. Sisanya diapakan sama Utsman? Dibakar. Itu bedanya. Tapi awalnya Abu Bakar As-Siddiq nggak mau. Ya, ketika di perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzab, banyak para penghafal Al-Quran, sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran itu gugur di medan peperangan. Maka Umar ibn Khattab dan sahabat-sahabat yang lain khawatir, kalau semakin banyak penghafal Al-Quran yang berguguran, maka khawatir nanti generasi setelah kita, mereka akan meninggalkan Al-Quran, mereka akan melupakan Al-Quran. Ya, maka muncul ide untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Awalnya ditolak, karena Abu Bakar tahu bahwasanya itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tuh, berarti para sahabat sudah punya mindset apa? Mindset tentang konsep bid'ah. Gak langsung setuju. Iya yo, kenapa enggak? Enggak, dipikir no dhisik. Ya, ini kehati-hatian para sahabat. Akhirnya setelah musyawarah, maka barulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq setuju untuk dikumpulkan Al-Quran menjadi mushaf.
Apakah bid'ah? Kenapa kok nggak bid'ah? Ada yang bisa jelaskan? Tadi pakai dua motivasi tadi. Pakai dua cara tadi. Ya, itu salah satunya. Iya, belum ada. Cuman kenapa kok baru Abu Bakar? Kenapa kok nggak sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, digabungkan dua ini tadi. Karena di zaman Nabi motivasinya belum ada. Kebutuhan untuk membukukan Al-Quran belum ada. Kenapa belum ada kebutuhan untuk membukukan Al-Quran? Yang pertama, karena Al-Quran masih turun. Ada ayat nasikh dan ada ayat yang mansukh. Al-Quran masih turun. Maka kalau sudah dibukukan, wah repot nanti. Ya, ayat yang hapus, ayat yang menghapus, akhirnya tidak dihapus. Khawatir. Kemudian yang kedua, ketika itu di zaman Nabi SAW, Al-Quran itu sudah dihafal oleh para sahabat dengan sangat baik. Ya, jadi Al-Quran dihafal oleh para sahabat dengan sangat baik, sehingga tidak membutuhkan namanya apa? Mushaf. Ya, Al-Qurannya sudah ada di hafalan mereka. Nah, adapun di zaman Abu Bakar muncul kebutuhan ini. Ya, muncul kebutuhan untuk membukukan Al-Quran. Kenapa tadi alasannya? Banyak sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran yang meninggal, gugur di medan peperangan. Maka muncul kebutuhan ini. Motivasinya baru muncul ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika dilakukan oleh Abu Bakar, bid'ah enggak? Tidak bid'ah. Meskipun kalau secara yang kedua, penghalangnya, ada nggak yang menghalangi Nabi untuk membukukan mushaf? Mampu nggak Nabi membukukan mushaf? Mampu. Ya, meskipun yang kedua Nabi mampu. Tapi yang pertama, Nabi nggak punya motivasi. Baik, paham jamaah? Baik, maka kalau kita korelasikan dengan Maulid Nabi SAW, tujuan mereka mengadakan Maulid, motivasinya adalah macam-macam ya. Kalau anda lihat versinya Ahlul Bid'ah macam-macam. Ada yang tujuannya adalah untuk syiar, ya. Ada litadzkirin nas, untuk mengingatkan manusia tentang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada yang mengatakan untuk supaya manusia bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, apalagi? Iya, untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi SAW. Taib, dan yang lain-lain. Sodako, ya, macam-macam. Iya. Taib, untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan, mendapatkan syafaat Nabi. Macam-macam motivasinya. Wakil malah. Taib, apakah motivasi-motivasi seperti ini tidak ada di zaman Nabi SAW? Ada. Apakah Nabi nggak pengen manusia itu bersolawat kepada beliau? Apakah Nabi nggak pengen manusia itu bersodakoh, manusia itu mendapatkan pahala, mendapatkan syafaat? Apa Nabi nggak pengen? Pengen. Apalagi para sahabat. Ya, para sahabat itu paling semangat untuk mendapatkan pahala. Para sahabat paling semangat untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah. Kalau ada peluang melaksanakan ibadah, peluang untuk mendapatkan pahala, mesti dileboni oleh para sahabat. Itu para sahabat gitu, berlomba-lomba mereka. Setiap ada peluang untuk mendapatkan pahala di situ dari Allah, mereka berlomba-lomba masuk di situ. Terbuka lagi pintu ibadah, mereka masuk di situ. Mereka paling semangat. Berarti motivasinya ada. Kemudian yang kedua, apa yang menghalangi Nabi dan para sahabat untuk tidak merayakan, memperingati Maulid Nabi SAW? Tidak ada penghalangnya. Ya, motivasinya ada, tidak ada yang menghalangi. Lantas muncul pertanyaan, lapo kok gak dilakokno ambek Nabi? Karena itu bukan bagian daripada agama. Selesai. Kenapa nggak dilakukan oleh para sahabat? Karena itu bukan termasuk bagian dari agama.
Makanya kita tantang orang-orang yang membolehkan maulid Nabi SAW, berikan kita satu alasan kenapa Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya, sebelum abad keempat adanya maulid Nabi SAW, abad keempat yang pertama kali diadakan oleh siapa? Al-Ubaidiyun, Al-Fatimiyun dari kalangan Syiah. Ya. Kenapa mereka semuanya meninggalkan maulid tersebut? Berikan kami satu alasan. Kalau kalian balik nanya, iya, kenapa dulu Nabi SAW nggak haji naik pesawat? Bisa kita jawab. Apa jawabannya? Ada pesawat, nggak ada pesawat. Kenapa Nabi SAW? Ya, mereka nyerang balik ini. Kenapa Nabi SAW nggak ceramah pakai mikrofon? Bisa kita kasih alasan. Karena karena mikrofon belum ada. Kenapa Al-Quran tidak dibukukan di zaman Nabi? Bisa kita kasih alasannya. Kenapa Nabi nggak membukukan Al-Quran? Sekarang kita tanya balik, kenapa Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, apa alasan mereka kok tidak maulid Nabi SAW? Itu dulu. Berikan kami satu alasan yang logis. Nggak sempat Ustaz. Ya, Nabi sudah punya keinginan, ya, nggak ada yang menghalangi Nabi, cuman Nabi repot. Apa gitu? Atau yang kedua, Nabi lali, ya, lupa menyampaikannya kepada para sahabat, ya. Atau nggak kepikiran. Tuh kan aneh-aneh semua alasannya. Ayo, apa alasannya? Antum mungkin pernah tahu yang dilontarkan oleh mereka. Pernah tahu mungkin, antum dengar-dengar mungkin apa alasannya Nabi kok meninggalkan maulid? Sebagian mereka mengatakan gini, takut diwajibkan. Di zaman sahabat ya, belum dibutuhkan. Nah, ini yang pernah saya dengar. Karena di zaman Nabi mereka sudah cinta kepada Nabi SAW, ya, sehingga nggak perlu namanya ada maulid Nabi. Berbeda dengan zaman kita. Kalau zaman kita banyak manusia yang sudah tidak cinta lagi kepada Nabi SAW, maka manusia perlu diingatkan agar mereka cinta kepada Nabi SAW. Baik. Jauh-jauh di zaman kita sekarang. Di zaman para sahabat sudah banyak muncul orang-orang yang sudah nggak cinta lagi dengan Nabi SAW. Kapan itu? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq sudah banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Tuh. Musailamah, Tulaiha Al-Asadi, banyak muncul nabi-nabi palsu. Tuh, yang menjadi pengikut nabi-nabi palsu ini adalah yang dulunya ikut Nabi SAW. Bukan satu loh nabi palsu, banyak. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dekat gak dengan zamannya Nabi? Dekat dengan zaman Nabi SAW. Muncul nabi-nabi palsu, mereka beriman dengan nabi-nabi palsu tersebut dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Bukankah itu momen yang sangat pas sekali untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi SAW? Sangat pas nggak? Sangat pas. Gak dilakoni oleh sahabat. Apa alasannya sahabat? Kok nggak pakai cara mengadakan maulid Nabi SAW? Gak kepikiran. Iya, sahabat saakene ngono, siji tok kono sing kepikiran punya ide. Ya, saya bayangkan ya, sahabat-sahabat itu kalau lihat orang-orang di zaman sekarang, akankah mereka saling menegur satu dengan yang lain? Iya yo. Awak dhewe gak ngene mbiyen yo. Abu Bakar ngomong sama Umar, "Iya kene gak ngono. Kene mbiyen lapo wae." Kok gak kepikiran ngono? Kalah mbek wong-wong saiki, delon ta wong-wong saiki pinter-pinter menumbuhkan cinta kepada Nabi. Kon gak koyo ngono nanti ya, kon niku mangkane sekolah ta kon niku. Akankah sahabat ngomong seperti itu? Ada. Nah, sudah terbantahkan tadi. Kalau mereka mengatakan maulid di zaman Nabi belum dibutuhkan, sedangkan zaman sekarang baru dibutuhkan karena manusia perlu diingatkan kepada Nabi, terbantahkan. Nabi meninggal, manusia sudah perlu untuk diingatkan tentang keutamaan Nabi, kemuliaan Nabi SAW. Karena banyak manusia-manusia yang murtad, nggak beriman kepada Nabi, beriman kepada nabi-nabi palsu. Apalagi? Apalagi? Yang pernah antum dengar?
Wah, itu kan bukan ini, bukan motivasi. Itu orang kepepet itu sudah itu. Karena nggak ada dalil, hanya mereka mengatakan cinta kepada Nabi nggak perlu dalil. Di situ jawaban orang putus asa. Ya, jawaban orang mentok. Mengekspresikan cinta kepada Nabi tadi sudah dicontohkan oleh sahabat. Siapa yang lebih cinta kepada Nabi? Kita, orang-orang di zaman kita sekarang, atau para sahabat? Para sahabat yang lebih cinta kepada Nabi. Bahkan Abu Sufyan ketika masih musyrik, beliau pernah mengucapkan kalimat yang menunjukkan betapa beliau heran dengan para sahabat itu. Kecintaan para sahabat itu luar biasa kepada Nabi. Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat ada seseorang yang mencintai orang lain yang lebih daripada sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Artinya aku gak tahu ndelok wong seneng ngambil wong liya melebihi cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Berarti menunjukkan cintanya sahabat kepada Nabi luar biasa enggak? Luar biasa. Darah mereka pertaruhkan, nyawa mereka pertaruhkan, harta mereka pertaruhkan demi cintanya kepada Nabi SAW. Tapi enggak ada mereka mengekspresikan cinta dengan cara-cara orang-orang seperti sekarang. Ya, tapi kalau mereka mengatakan, oh enggak, kita lebih cinta Nabi daripada para sahabat. Nah, ini berarti nafas-nafasnya orang apa ini? Yang mengatakan kita lebih cinta kepada Rasulullah daripada sahabat. Ini nafasnya orang-orang apa? Syiah Rafidhah. Karena memang sesungguhnya maulid asalnya dari siapa? Dari Syiah Rafidhah. Mereka menganggap para sahabat itu nggak cinta kepada Nabi SAW. Jadi nggak perlu dijadikan tolak ukur. Sahabat nggak melakukan maulid. Oh iya, kata mereka, karena memang sahabat nggak cinta sama Nabi. Kita yang cinta kepada Nabi SAW. Ya, ini memang awal mulanya maulid Nabi dari orang-orang Syiah. Nah, berarti tujuannya mencela Nabi. Ya, itu tujuan istilahnya puncaknya. Ya, tujuan puncaknya adalah menuduh Nabi SAW, mencela Nabi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kullul bid'ah dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ya, tidak ada bid'ah hasanah. Ya, ini bid'ah dalam masalah agama, perkara baru di dalam agama, semuanya dhalalah, semuanya sesat, tidak ada namanya bid'ah hasanah. Sedikit masalah bacaan. Kembalikan kepada keluarga. Apa itu? Kembalikan kepada keluarga. Keluarga. Seandainya orang tua dirayakan oleh anaknya setiap tahun sebagai bentuk cinta, tapi selanjutnya sisanya tidak taat kepada orang tua, apa itu ending kan gitu? Iya. Analoginya pasti nggak mau dia. Iya. Seorang ayah, dia, ibu misalnya, dia setiap tahun diulang tahuni sebagai bentuk sama anaknya. Ya, dikasih kue tart, ya kan, dikasih surprise, lampu dipateni dhisik gitu. Terus bapaknya mulai dikejut, ya biasanya orang-orang gitu, bukan anak kayak gitu, enggak gitu. Ngelihat orang-orang enggak gitu biasanya. tapi nggak taat. Tiap tahun diadakan ulang tahun, tapi perintah-perintah orang tua, ya nasihat-nasihat, anjuran-anjuran orang tua banyak yang dilanggar oleh anak-anaknya. Apakah bisa anak tersebut dikatakan anak yang berbakti? Anak yang cinta? Tidak. Ya. Dan orang tuanya pasti nggak mau. Kalau dibalikkan kepada kondisi kita sendiri, kita nggak mau punya anak seperti itu. Ya, anak kita cinta kepada kita, buktinya adalah dengan dia nurut, dengan dia taat. Ya, bukan dengan dia mengadakan peringatan-peringatan ulang tahun saya, enggak. Ya, itu disepakati oleh orang yang berakal sekalipun. Semua bid'ah sesat. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Dalilnya Nabi mengatakan, wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya.
Kata-kata kul di situ mencakup semuanya. Ya, ingat, kullu secara asal mencakup semuanya. Kalau ada pengecualian baru diperkecualikan. Tapi kalau tidak ada perkecualian maka dimutlakan semua bid'ah sesat. Ada syubhat dari sebagian orang, oh enggak Ustadz, kullu di situ artinya bukan semua, tapi kullu artinya sebagian. Mereka membawakan dalil, ya dalilnya seperti misalnya surat Al-Ahqaf. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ketika datang kepada kaum Ad awan yang akan mengazab mereka, mereka mengatakan qala hadza 'aridun mumtiruna. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Padahal awan tersebut adalah angin yang akan menghancurkan, memporak-porandakan, yang akan mengazab mereka. Nah, angin tersebut kata Allah tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Perhatikan ada kata-kata kulla. Ya, angin itu menghancurkan segala sesuatu, semua sesuatu. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Keesokan paginya mereka tidak mendapati apa-apa di desa mereka kecuali tempat tinggal mereka. Tuh. Paham maksud pendalilannya? Tadi katanya angin itu menghancurkan semua, tapi ternyata kok rumah-rumahnya si ono. Enggak, rumah masakinuhum. Iya, berarti ada sisanya. Berarti kullu kata mereka tidak semua. Ya, kullu berarti tidak semua. Maka dijawab oleh para ulama, lihat ada kata-kata illa. Illa di situ apa artinya? Pengecualian. Kalau ada pengecualian, iya diperkecualikan. Tapi kalau tidak ada pengecualian, baru dihukumi mutlak semuanya. Itu fungsinya kullu seperti itu. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan tidak semua kullu itu semua. Kullu artinya sebagian. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang nafs. Allah itu punya nafs, jiwa. Allah mengatakan tentang Nabi Isa di akhir surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum qala Allahu ya Isa," ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah kau dahulu, ini dialog antara Allah dengan Nabi Isa nanti ya, ketika di akhirat. Kata Allah, wahai Isa, apakah dahulu kau mengatakan kepada manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah? Maka kata Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Karena disembah itu haknya siapa? Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku memang mengucapkannya, kau pasti tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi. Kau tahu apa yang ada di dalam nafs, di dalam jiwaku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Berarti Allah itu punya nafs. Ya. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam jiwamu, dirimu ya Allah. Allah punya nafs. Baik. Ditetapkan Allah punya nafs, diri. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang nafs itu akan mengalami kematian. Apakah berarti Allah masuk di situ? Paham maksud syubhatnya? Nggak paham nggak apa-apa kalau syubhatnya ini. Lebih baik memang kalau antum nggak paham. Kata-kata kullu di situ kan katanya semua, berarti Allah masuk di situ. Allah mati berarti. Maka kita jawab, lihat di ayat yang lain.
Ada pengecualiannya di ayat yang lain. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Maka itu pengecualiannya. Ya, itu pengecualiannya. Berarti selain itu akan mengalami kematian. Pasti merasakan kematian. Nah, bid'ah, Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Ada pengecualiannya? Mana pengecualiannya? Enggak. Kecuali maulid enggak bid'ah. Ya, kecuali manakiban enggak bid'ah. Kecuali tahlilan enggak bid'ah. Ada pengecualian seperti itu enggak apa-apa. Kita perkecualikan. Ya. Namun nyatanya tidak ada perkecualian. Berarti dihukumi semua bid'ah di dalam agama, perkara baru di dalam agama hukumnya bid'ah. Ya, hukumnya sesat. Ya, tidak ada namanya bid'ah hasanah. Baik, kemudian Umar ibn Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya kan, fenomenal kan ucapan Umar ibn Khattab. Ini menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Baik. Maka kata para ulama, bid'ah yang dimaksud oleh Umar ibn Khattab di sini adalah bid'ah secara lughah, secara bahasa. Kenapa demikian? Karena kalau secara syariat, maka bagaimana mungkin sholat tarawih dikatakan bid'ah? Ya kan? Kan ini kasusnya lagi sholat apa? Sholat tarawih. Jadi sejarahnya, Umar ketika menjadi khalifah, Umar melihat orang ketika bulan Ramadan itu sholat tarawih sendiri-sendiri, mencar, kunung gitu. Sholat tarawih mereka sendiri-sendiri. Akhirnya Umar ibn Khattab mengumpulkan mereka menjadi satu, diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Kalau ini dikatakan bid'ah secara syar'i, maka sudah ada nggak sholat tarawih di zaman Nabi SAW? Sudah ada. Ya, Nabi SAW sholat tarawih berjamaah 3 malam, ya kurang lebih 3 malam. Ya, sebagaimana kisah yang masyhur, Nabi ketika sholat ya di malam hari bulan Ramadan, ada sahabat yang ngikut. Malam kedua semakin banyak sahabat yang ikut. Malam ketiga tambah kesing melok. Akhirnya malam yang keempat Nabi gak metu. Kenapa Nabi gak keluar? Khawatir diwajibkan sholat tarawih tersebut. Ada kekhawatiran. Sehingga sejak saat itu sholat tarawih sendiri-sendiri. Ya, tidak berjamaah seperti itu. Karena ada kekhawatiran diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi meninggal tetap sholat tarawih seperti itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tarawihnya sendiri-sendiri. Baru di zaman Umar ibn Khattab, maka dihidupkan kembali oleh Umar ibn Khattab apa yang dulu pernah dikerjakan Nabi. Kenapa? Karena kekhawatirannya sudah hilang. Apa tadi kekhawatirannya? Diwajibkan, wahyu masih turun di zaman Nabi. Di zaman Umar, wahyu masih turun nggak? Nggak ada. Sehingga nggak ada kekhawatiran Umar wedi kok diwajibkan. Nggak wedi Umar. Karena wahyu sudah terputus, agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka sama Umar ibn Khattab dikerjakan sholat tarawih tersebut. Dikatakan itu bid'ah karena tidak dilakukan oleh khalifah sebelum beliau. Khalifah pertama yang melakukan sholat tarawih berjamaah adalah siapa? Umar ibn Khattab. Abu Bakar nggak melakukan itu. Ya, maka dikatakan itu bid'ah. Kemudian juga bid'ah kalau dilihat dari sisi rakyatnya Umar. Ya, rakyatnya Umar ini rata-rata orang-orang tabi'in. Tabi'in ini ketemu Nabi nggak? Nggak ketemu Nabi SAW. Berarti mereka nggak tahu tabi'in ini. Kalau dulu pernah ada sholat taraweh berjamaah di zaman Nabi, tabi'in nggak weruh. Maka menurut tabi'in ini sesuatu yang apa? Yang baru, yang bid'ah. Tapi secara apa? Bahasa. Padahal Umar cuma menghidupkan lagi apa yang dulu pernah dikerjakan Nabi. Ada peristiwa yang mirip dengan ini yang saya alami pribadi. Dulu sekitar tahun ya 2004-2005 sekitar itulah. Ya, kita jadi imam di suatu masjid. Ketika itu kita membaca tentang
ayat-ayat sajdah atau ayat-ayat sajdah. Bahwasanya disunahkan ketika orang melewati ayat-ayat sajdah dia untuk sujud. Ya, maka muncul keinginan untuk mempraktekkan itu di dalam sholat. Ya, maka akhirnya kita mempraktekkan. Ya, kalau nggak salah waktu itu sholat isya, kalau nggak salah baca surah An-Najm. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa bil hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu." Sujud. Allahu Akbar. Apa jamaah yang reaksinya yang ada di belakang? Subhanallah. Akil, bukan 1-2. Banyak di tahun-tahun seperti itu orang-orang yang nggak paham tentang sujud tilawah itu. Subhanallah, subhanallah. Nah, ketika imam itu kan bisa ngelihat dari sela-sela sini, ya kan, si iso ndelok kan mata ini, apa maksud saya? Bisa kelihatan dari mata ini siapa yang ikut sujud. Ternyata cuma segelintir orang yang ikut sujud, lainnya tetap ketok sikil sih an. Ya, kini ketok endas, kini sikil, jadi gak sujud mereka. Gak ada yang sujud, sedikit yang sujud. Subhanallah, subhanallah gitu terus. Bingung semua jamaah ini. Akhirnya begitu selesai sholat, beneran kita sudah ditunggu di pintu depan. Kita sudah ditunggu di pintu depan sama orang-orang yang sudah tua, bukan seumuran saya, bukan, sudah sepuh, sudah orang-orang tua. Mereka bilang, "Ente sholat macam apa tadi? Sujud nggak pakai rukuk dulu, nggak pakai iktidal dulu, langsung tahu-tahu sujud." Saya bilang sama dia, itu namanya sujud sajdah. Ada hadisnya, ada dalilnya dari Nabi SAW. Ketika baca ayat-ayat sajdah, oh enggak, anak ketika itu baca surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, karena mereka familiar dengan ayat itu. Ya, anak ingat, dia mengatakan dari dulu imam baca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, enggak ada mereka itu sujud. Baru ente pertama kali baca surat itu sujud di akhirnya. Nah, itu kata-kata dia yang terakhir tadi, baru ente. Baru ini berarti apa maksudnya? Bid'ah. Secara apa? Secara bahasa. Bagi dia itu adalah perkara yang bid'ah. Baru bagi dia. Karena seumur-umur nggak pernah seperti itu. Tapi kalau dalam sisi syariat, apakah itu bid'ah? Tidak. Ya, mungkin kalau di zaman sekarang sudah banyak ya. Sudah orang-orang sudah nggak heran, nggak asing. Tapi di tahun-tahun seperti itu banyak yang nggak tahu tentang sujud sajdah atau sujud tilawah. Ya, ini mirip seperti kasusnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak syubhat-syubhat yang lain yang dilontarkan oleh ahli bid'ah, tapi tadi pertanyaan yang tadi itu sudah cukup untuk membungkam mereka. Ya, berikan kami alasan kenapa Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, imam yang 4, ulama-ulama salaf setelahnya, berikan kami satu alasan kenapa mereka semuanya sepakat tidak ada satupun yang kepikiran untuk melaksanakan maulid Nabi SAW. Anda jangan minta dalil ya. Kalau minta dalil, mereka bisa membawakan banyak dalil-dalil yang mendukung maulid Nabi mereka. Ya, banyak kalau Anda minta dalil, digowokno beda. Bahkan dari Al-Quran ataupun Sunnah. Seperti misalnya di surat Yunus, Allah mengatakan bukan apa namanya? Ya, di surat Yunus Allah mengatakan qul bifadlillahi, atau sebelumnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu adalah rahmah. Nabi itu adalah rahmat Allah kepada alam semesta ini. Baik, simpan itu. Nabi adalah rahmah. Allah mengatakan dalam surat Yunus, qul bifadlillah wa birahmatihi, itu rahmat. Fabidzalika fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka falyafrahu, bergembiralah kalian. Tuh, kita disuruh gembira dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah adalah siapa?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini maulid, bentuk kegembiraan kita atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Tuh. Dalil nggak? Dalil. Maka pertanyaan kita sama. Ini belum kita bahas. Fahmus salaf hujjah. Pemahaman para salaf itu adalah hujjah dalam beragama. Anda bawakan ribuan dalil sekalipun, pertanyaan kita sama, satu. Apakah sahabat tahu dalil itu? Apakah para sahabat membaca ayat tersebut tadi? Bukan baca lagi, apal, bahkan weru, paham. Karena mereka adalah orang-orang yang hidup ketika ayat itu turun. Ya, para sahabat pasti dong melewati ayat itu, pasti paham tentang ayat itu. Tapi kenapa dari sekian banyak para sahabat, satu pun gak ada yang kepikiran kalau ternyata itu ayat dalil tentang apa? Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau nak sing kepikiran kok iso? Ya wes sahabat kau nak tabiin. Lu ya kemana tabiin ini? Bergembiranya mungkin beda mungkin caranya. Bergembira. Mereka bergembiranya dengan ittiba. Sepakat mereka bergembira dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan itajian, bukan lahir loh itu. Ngawur wong-wong ini. Hah? Diutusnya Nabi. Lihat ayatnya. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutusmu. Bukan lahirnya Nabi, itu berbicara tentang diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti muncul perayaan lagi memperingati diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi. Repot ya, jadi gara-gara muncul mana bid'ah ini. Bukan peringatan lahirnya Nabi, peringatan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini banyak di sini. Ini luar biasa apa yang dipahami oleh beliau, membungkam ya ahli bid'ah, bahkan sampai pembahasan tentang Id, yang mengadakan hari Id, itu juga dibahas oleh beliau. Nah, ada kumpulan juga artikel di internet, Anda baca. Titik temu antara yang pro maulid dengan yang kontra maulid. Di antara titik temunya adalah mereka sama-sama sepakat maulid tidak terjadi di 3 generasi awal. Yang pro maulid juga sepakat hal itu. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti pro maulid. Ya, membolehkan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari ulama belakangan, dari Sayyid Alwi Al-Maliki. Yes, Alwi Al-Maliki, orang Mekah. Ya, sudah meninggal orangnya. Ya, banyak murid-muridnya di sini. Di antara ucapan beliau, kurang lebihnya, wa ammal ihtifal bil maulid fa innahu lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu bid'ah. Adapun memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu tidak ada di zaman Nabi, diakui. Meskipun itu tidak ada di zaman Nabi, dan meskipun itu bid'ah, tuh diakui kalau itu bid'ah. Lakinnaha hasanah. Burine iki sing fales. Ya, benar tadi sampai dari awal tadi. Belakangnya tadi yang agak melenceng, bukan agak melenceng, yaitu akan tetapi itu bid'ah yang hasanah. Tapi diakui oleh beliau bahwasanya maulid Nabi tidak ada di zaman Nabi 3 generasi awal. Itu titik temu antara kita dengan mereka yang pro maulid. Sama-sama sepakat tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sikap kita sekali lagi, kita meskipun kita menganggap peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah, namun kita tidak diperbolehkan mengingkari dengan tangan. Ya, tidak boleh kita mengingkari dengan tangan. Misalnya mensabotase mereka, ya, mengganggu mereka, menyakiti mereka, ya, kemudian ngobrak-ngabrik mereka. Enggak boleh. Itu bukan wewenang kita. Ya, kita cukup bersabar. Ya, dengan apa yang dilakukan sama mereka, bersabar. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, kita nggak boleh ganggu mereka. Ya, nggak boleh mensabotase mereka. Terope dirubukno, ya, sound systemnya dipateni, ya kan? Disiram atau apa, jalannya diblokir atau di demo ngumpulin masalah, nggak boleh. Ya, maka kita mengingkarinya cukup dengan lisan. Kita sampaikan kepada kaum muslimin tentang bid'ahnya peringatan maulid Nabi. Kalau nggak bisa dengan lisan, maka dengan
dengan hati, kita mengingkarinya dengan kita barok, berlepas diri. Ya, ini bentuk toleransi kita ya, kepada mereka yang merayakan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi SAW dengan kita tidak mengganggu mereka. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya cukupkan sampai di sini. Ada tanya jawab, ini saya kurang yakin loh padahal. Timbangin jawab pertanyaan antum, mending melanjutkan ini. Padahal yang mungkin juga agak sedikit ya. Yang pernah saya dengar, kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal ini ulama malah berselisih. Justru yang sepakat kematiannya Nabi 12 ya, Rabiul ini ada pembahasannya. Bahasanya peringatan kelahiran lahirnya Nabi SAW diperselisihkan oleh para ulama. Kalau nggak percaya, lihat kitab-kitab sejarah. Seperti misalnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau di situ menyebutkan khilaf para ulama sejarah tentang kapan lahirnya Nabi SAW. Ya, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, tanggalnya pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Nabi lahir di bulan Ramadan. Kalau lihat pendapat, ada pendapat demikian. Nabi lahir di bulan Ramadan. Ya. Maka tidak ada tanggal pasti kapan Nabi SAW lahir. Karena ketika itu selain belum ada penanggalan seperti sekarang, ya, dan juga kelahiran Nabi SAW ketika itu beliau masih belum diangkat jadi Nabi. Ya, orang-orang nggak tahu kalau ternyata yang lahir ini adalah siapa? Seorang Rasul, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kelahirannya tidak terlalu ya dicatat, direkam tanggalnya. Yang diingat adalah tahunnya, yaitu ketika tahun gajah di hari Senin, itu yang disepakati. Ya, beliau lahir di tahun ketika Abrohah menyerang Mekah dan di hari Senin, itu yang disepakati. Tapi tanggalnya diperselisihkan oleh para ulama. Barang siapa yang menegaskan, memastikan Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, maka harus didatangkan dalil. Adapun wafatnya Nabi, maka sepakat tidak ada silang pendapat Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya. Dan kok nggak ada haul Nabi ya? Hah? Tahu nggak haul Nabi? Kenapa yang lain-lain seperti haul Habib Fulan, haul? Karena memakai dalil tadi itu dengan rahmat Allah, rahmat Allah dan turun itu. Dalilnya itu. Jadi kematian wafatnya Nabi nggak ada dalil. Oh, tidak dirayakan gitu. Kan haul bukan merayaan, kan mendoakan gitu. Tidak. Tidak tahu konsepnya nih. Salam. Juga ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Hasan tadi. Dalam riwayat para sahabat itu, apakah ya tadi Pak tidak terpikirkan ya loh Pak Hasan, waktu kelahiran Nabi itu pada zamannya Nabi, jadi tidak ada apa-apa. Tapi setelah wafatnya Nabi, bagaimana sikap salaf tentang penetapan tanggal kelahiran Nabi sampai sekarang ini, Pak? Berarti apakah kita tetap mengikuti yang ditetapkan tanggalnya itu, Pak Ustaz? Ketika memang tanggalnya diperselisihkan seperti itu, dan para sahabat juga tidak ada yang sepakat, berarti memang tidak ada kekhususan, tidak ada kepentingan mengetahui kapan dilahirkan Nabi SAW, karena tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu. Kalau seandainya itu ada kaitannya dengan ibadah, ada kaitannya dengan syariat, pasti jelas tanggalnya, pasti jelas penentuannya. Ya, tapi ternyata tidak ada ritual-ritual tertentu, tidak ada syariat-syariat tertentu yang berkaitan dengan hari kelahiran Nabi SAW. Ya. Isra dan Mi'raj. Kapan Nabi Isra dan Mi'raj? Khilaf di antara para ulama. Ya, tidak ada yang menetapkan Isra Mi'rajnya Nabi itu apakah 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi, ya, atau 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ada khilaf di antara para ulama. Kenapa ada khilaf seperti itu? Menunjukkan memang Isra dan Mi'raj
tidak ada peringatan khusus yang berulang tiap tahunnya. Kalau itu berulang tiap tahunnya, seharusnya ada penekanan khususnya, tanggal khususnya, karena berulang tiap tahun. Kita nggak mengingkari ya, hari di mana Nabi SAW lahir itu adalah hari yang mulia. Kita nggak mengingkari di situ. Bagaimana? Tidak. Di hari tersebut makhluk termulia dilahirkan di atas muka bumi ini. Kita nggak mengingkari hari dilahirnya Nabi ketika itu adalah hari yang mulia. Tapi kemuliaannya apakah berulang tiap tahun? Paham? Kemuliaannya apakah berulang tiap tahun? Tidak. Isra Mi'raj, hari di mana Nabi SAW diperjalankan dari Mekah menuju Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, itu hari yang mulia atau tidak? Apakah kemuliaannya berulang di tahun depannya? Tidak. Beda sama hari ketika diturunkannya Al-Quran, Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar itu hari yang mulia. Kemuliaannya apakah ada tiap tahun? Ada. Bagaimana kemuliaan tiap tahun? Ada pensyariatannya di situ. Ya, dan ada pembatasan harinya. Nabi mengatakan iltamisu lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah kemuliaan Lailatul Qadar tuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di riwayat yang lain fi witriha, pada malam ganjil-ganjilnya. Kenapa? Ada syariat, ada ibadah, berarti kemuliaannya tiap tahun. Ya, tapi kalau Maulid Nabi SAW, Isra Mi'raj dan yang lainnya itu tidak berulang tiap tahun. Yomek malam itu tok. Ya, ketika hari itu tok adalah hari yang mulia. Tahun depannya sudah enggak. Ya, buktinya apa? Tidak ada syariat ibadah di situ. Itu, wallahu a'lam. Jadi pada dasarnya mereka ini memperingati hari kematiannya. Otomatis. Bergembira dengan kematian. Ya, tapi itu mereka ngelesnya. Kita kalau Maulid Nabi nggak mesti tanggal 12 Rabiul Awal. Iya. Kita Maulid Nabi kapanpun. Nah, ini kan tambah menunjukkan bagaimana keanehan mereka. Ya, memperingati hari lahirnya Nabi SAW kapanpun. Ya, itu apa yang kau peringati kalau kayak gitu caranya? Ya, apa yang diperingati kalau gitu caranya? Kalau diadakan kapanpun, di setiap saat, di setiap apapun, ketika pernikahan, ya ketika mau, orang-orang gitu jamaah. Ketika pernikahan, Maulid Nabi dulu. Ya, ketika mau buka usaha, opening, Maulid Nabi dulu. Oh, pokoknya pasti dibuka dengan Maulid. Maka nggak harus 12 Rabiul Awal katanya. Kalau ada yang bilang, bukankah puasa hari Senin itu adalah bentuk merayakan Maulid Nabi SAW? Maka kita jawab, kalau itu dikatakan merayakan Maulid Nabi SAW, maka ya sudah, ikuti seperti yang diajarkan Nabi. Dengan cara apa? Puasa. Dengan cara puasa. Ya, bukan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Itu kalau mau dikatakan merayakan Maulid Nabi, yaitu dengan cara puasa. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ada yang bilang ini lebih baik mulutan daripada dekat di diskotik. Masuk. Bahaya lagi. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'annal maksiyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Karena orang yang bermaksiat di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia sadar kalau perbuatannya itu perbuatan apa? Dosa. Salah. Saya minum khamr, saya berzina, salah. Sehingga kesadarannya itu perbuatan salah, itu sudah menjadi modal dia untuk apa? Bertobat kepada Allah. Sudah dapat apa ya? Pemicu. Tobat itu kan ada pemicunya ya. Pemicunya itu apa? Sadar kalau itu perbuatan salah. Meskipun tobatnya empuk kapan gitu. Tapi setidaknya sudah ada benih-benih pemicunya untuk bertobat. Yaitu kesadaran kalau itu perbuatan salah. Ini maksiat. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah nggak ada pemicu tobatnya. Kenapa nggak ada? Karena yang melakukan bid'ah merasa apa? Merasa benar, sedang melakukan amal soleh, sedang mendekatkan diri kepada Allah.
Seorang pelaku maksiat ketika dia disuruh bertobat kepada Allah, ketika dinasehati kalau perbuatannya salah, disuruh bertobat, pelaku maksiat hanya bisa dingkluk. Iya, 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 astagfirullah, iya, gitu. Dingkluk pelaku maksiat. Ketika disuruh bertobat, dingkluk dia. Iya, pengen tobat. Iya. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah ketika Anda suruh tobat, dingkluk apa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Mendelik malah gitu. Lihat bagaimana realita kayak gitu. Pelaku-pelaku begal, ya pencuri, rampok, ini maksiat kan? Ya, ketika ketangkap koruptor, gimana reaksinya? Jengkluk ini. Tapi coba terpidana teroris, ahli bid'ah. Ketika divonis mati sama hakim, sujud syukur dia, takbir, Allahu Akbar. Gak ada pertobatan, gak ada penyesalan, karena mereka menganggap itu perbuatan apa? Soleh, perbuatan baik, bangga mereka. Ya, dengan aksi-aksi terornya itu bangga mereka. Gak ada penyesalan sama sekali. Ya, lihat, bisa Anda lihat di YouTube atau apa itu, terpidana teroris yang divonis mati, bangga, teriak-teriak dia. Ya, gak ada penyesalan sama sekali. Bahkan gak perlu dia pakai tutup muka. Ya, kalau pelaku narkoba, pelaku begal, minta dikasih apa? Dia pakai masker lah. Ya kan gitu kan? Malu pakai masker. Saya coba pelaku teroris. Ada yang pakai penutup muka? Gak ada, bangga mereka menampakkan itu. Ya, ketika berbuat teror pakai penutup. Iya. Teroris gitu. Nah, ditangkap bangga mereka. Allahul musta'an. Tapi jamaah, saya kira ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.